Jadi ke depan dengan adanya kontak tembak seperti ini, daerah-daerah yang kerawanannya tinggi seperti ini, nanti akan saya tingkatkan dari operasi yang biasanya PAM Rahwan, karena PAM Rahwan ini kalau ada penduduknya, kalau nggak ada penduduknya seperti ini, dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya KST, ya kita laksanakan ya, operasi siaga tempur. Ya, kita tingkatkan siaga tempur, sama seperti operasi di Natuna untuk angkatan laut. Yang operasi di Natuna itu namanya siaga tempur laut. Nah ini juga kita samakan siaga tempur darat, perlu namanya, biar mereka para prajurit yang menuju ke situ, ke tempat-tempat yang sudah dinyatakan rawan atau kerawanan yang tinggi, mereka betul-betul siaga tempur. Ya, walaupun sebenarnya di dalam diri prajurit ini sudah terpatri naluri tempur, tapi kalau masuk daerah kita nyatakan juga itu adalah siaga tempur, ya mereka lebih waspada tentunya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya saya kira demikian para media, supaya ini informasi tidak simpang siur ya dari kemarin saya lihat. Kemudian ada pernyataan dari perwakilan KST yang sering muncul di YouTube, itu adalah hoax semua. Ya itu hoax semuanya. Yang sering memang mereka selalu munculkan berita-berita yang seperti itu. Ya ini mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini sehingga jelas semuanya, sehingga tidak menjadi berita yang simpang siur. Sengaja saya kemarin tidak muncul, ya kami semua tidak muncul karena memang saya ingin tahu situasi sebenarnya supaya tidak nanti menjadi berita yang lebih simpang siur lagi. Ya saya kira demikian. Ini untuk memberikan penanda kepada prajurit semuanya bahwa operasi apabila di daerah situ, ini tidak semuanya ya, tidak semua di Papua operasi siaga tempur, khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini. Ya ini menjadi dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur, sehingga prajurit yang situ, dan di situ tidak ada penduduknya, penduduk yang istilahnya penduduk yang seperti ada perangkat desa dan sebagainya itu. Nah penduduk di situ adalah penduduk binaan yang digunakan untuk menyerang kita tadi. Ya, ada tadi yang saya sampaikan, ada masyarakat, kemudian anak-anak yang dengan teriak-teriak, kemudian ada peluit dan sebagainya, di seolah-olah seperti ini, seperti memberikan menakutkan lah, ya, menakut-nakuti dengan masyarakat tadi, sehingga kita kan juga begitu melihat tembakan kemudian masyarakat seperti itu akhirnya kan terbawa, akhirnya kan tidak mau nembak mungkin mereka mau ditembak ternyata masyarakat atau anak-anak, tapi mereka ternyata kenyataannya menggunakan teori seperti itu. Ya, tadi kenapa saya sampaikan ini, karena tadi dua orang yang selamat tadi saya perintahkan datang ke Timika, saya tanya gimana sih posisimu kemarin ini kok saya bisa sampai seperti ini. Mereka menceritakan bahwa kami dikepung dengan masyarakat dan anak-anak dengan teriak-teriak, kemudian yang dari tiga sisi melaksanakan tembakan. Ya, itu yang mereka menjadi mungkin menjadi kalau orang bingung ya, di atas itu antara harus menembak senjata atau karena yang dihadapi ini masyarakat seperti royok itu. Ya, mereka tidak pernah menghadapi hal seperti itu, sampai melibatkan masyarakat, melibatkan anak-anak. Kita selalu menghindari, sebenarnya jangan sampai ada korban. Saya selalu sampaikan ya, saya tidak mau represif yang mengibatkan korban masyarakat ataupun anak-anak. Tapi ternyata mereka menggunakan itu, mungkin yang saya sampaikan ini malah digunakan dia untuk itu. Gitu. Nah ini yang sangat saya sayangkan, ya sehingga prajurit kita jadi seperti itu. Saya Tiva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.